Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan aku Alif Ghazali. Di dalam video kali ini aku ingin membahas mungkin dari teman-teman sudah banyak yang tahu dan sudah banyak video orang lain yang membahasnya juga, tapi kali ini saya akan tetap membahas karena saya tidak punya pembahasan. Sorry keadaan saat ini dari video-video sebelumnya memang kondisinya sudah seperti ini, dengan kondisi yang apa adanya. Saya yang berbicara apa adanya, tidak ada basa-basi, dan inilah video saya. Video yang jika dicari poinnya mungkin ada sedikit, tapi lebih banyak berbicara tentang random. Yang penting poinnya ada ya teman-teman ya. Oke, pembahasan kali ini saya ingin membahas mengenai bekerja sambil berkuliah. Kebetulan pengalaman saya pernah berkuliah sambil bekerja. Jadi waktu itu di awal-awal semester 2 saya bingung. Dulu saya kontrak rumah di Lombok, di Mataram saya kontrak rumah. Itu saya berkuliah. Jadi di kontrakan itu, selama di kontrakan saya nggak ada kegiatan sama sekali, tidak ada kegiatan yang berarti. Jadi setiap jam 7 saya siap-siap untuk ke kampus. Pulang dari kampus itu sudah tidak ada kegiatan lagi. Sekitar paling lama itu pulang kampus jam 11 siang, jam 12 siang itu udah pulang. Tapi sampai di rumah itu nggak ada kegiatan yang berarti, nggak ada aktivitas yang berarti. Jadi cuman baring, scroll, buka handphone, nonton TV, nggak ada kegiatan itu hingga seterusnya sampai malam. Pasti teman-teman juga akan ngerasain sangat bosan banget. Jadi kegiatan apa yang bagus ya? Salah satunya adalah cari pekerjaan yang bisa diisi untuk mengisi kekosongan kegiatan. Teman-teman juga bisa bekerja dengan cara ada banyak cara sih untuk mengisi kekosongan aktivitas. Bisa bekerja secara part time, paruh waktu, atau bekerja dengan cara apabila teman-teman punya keahlian bisa bekerja secara freelance. Saya juga pernah, nanti saya akan bahas mengenai pekerjaan secara freelance di salah satu platform. Nanti saya akan bahas salah satu platform. Lalu bekerja secara part time itu, jadi pekerjaan saya itu adalah saya bekerja sebagai seorang capster atau tukang cukur rambut. Nah, kebetulan saya punya keahlian bisa dibilang saya dulu waktu di kampung banyak teman yang mau nyukur di saya, jadi saya punya sedikit keahlian bisa nyukur rambut orang. Jadi saya mulai dari situ. Di semester 3 setelah saya berkuliah, saya sudah merasa bosan, mumet, nggak ada kerjaan, nggak ada kegiatan. Akhirnya saya putuskan saya kerja di pangkas rambut. Awalnya saya cari-cari info di Facebook tentang lowongan pekerjaan apa. Akhirnya saya temukan sebagai seorang capster atau tukang potong rambut. Waktu itu saya jujur teman-teman, keahlian yang kita punya ketika kita memotong rambut waktu kita sendiri atau kita di rumah, walaupun kita ahli, kita tahu lah tekniknya, tapi ketika kita turun langsung, kita cukur langsung dan diperhatikan oleh orang dan dinilai, itu benar-benar susah teman-teman. Benar-benar ada grogi. Kalau secara saya pribadi itu saya grogi awal-awalnya, sebab yang punya pangkas rambut itu benar-benar memperhatikan saya, gimana teknik yang saya pakai itu benar-benar diperhatikan. Akhirnya saya ngerasa ada sedikit seperti kaku, padahal sebenarnya biasanya saya nggak sekaku itu.
Akhirnya oke, dicoba lagi ya, saya bawa model teman saya lah, saya bawa, saya cukur lagi dia yang kedua, sedikit tidak kaku tapi masih agak-agak kaku. Konsumen pertama saya dia ngerasa puas, cuman agak sedikit ada kesalahan waktu itu. Grogi itu luar biasa grogi. Masalah dari orang tua pun saya tidak pernah bercerita kalau saya pernah bekerja sebagai seorang capster di pangkas rambut, karena pastinya orang tua apabila tahu anaknya bekerja, tujuan awalnya adalah berkuliah, pasti orang tua tuh ngerasa sedih. Padahal di sisi lain bukan hanya itu, mengisi kekosongan hari, untuk uang belanja pun pasti teman-teman ngerasa kayak kekurangan walaupun dikirim oleh orang tua kan. Tapi di sisi lain kita itu nggak tega gitu minta uang belanja lebih ke orang tua. Pasti nyari uang tambahan itu sempat terpikirkan, walaupun yang ujung-ujungnya diberatkan oleh keputusan orang tua. Itu saya menyembunyikan dari orang tua karena saya pikir ini juga kegiatan positif, saya tidak melakukan hal yang negatif tanpa sepengetahuan orang tua. Akhirnya saya lakukan. Kebetulan waktu itu kampus juga, perkuliahan juga masih bisa diimbangi sih walaupun saya sambil bekerja. Akhirnya saya bekerja, dan memang awal-awal saya cuman bekerja di satu pangkas itu cuman 3 bulan. Saya ngerasa memang kurang enjoy, mulai dari segi cara bosnya ke saya itu kurang enjoy, jadi saya udah ngerasa gak nyaman. Akhirnya saya keluar, saya cari-cari rekomendasi lain. Kebetulan sudah punya teman yang sesama capster, saya cari informasi. Nah di situ saya disarankan untuk bekerja di barber, agak sedikit naik, dan jam terbangnya pun agak sedikit bertambah sebenarnya. Di situ apakah kuliah saya terganggu atau tidak ya? Saya sempat terpikir. Ternyata memang berbenturan teman-teman. Yang namanya kita kuliah itu tidak tentu jamnya, ditambah naik semester 4 perkuliahan saya ada masuk sore. Akhirnya saya ngambil malam. Terus mata saya gaji malam tuh mulai dari sekitar jam 5 sore itu saya udah siap-siap buat berangkat pergi kerja, sampai nanti jam setengah 12 itu tutup, kunci saya yang pegang. Kebetulan kan kita dibagiin kunci masing-masing. Besoknya kita masuk lagi, siklusnya begitu terus. Dan alhamdulillah saya bisa bertahan sampai setahun lebih lah. Intinya lumayan lama saya bekerja di tempat kedua, karena bosnya juga ramah. Kita bisa tinggal di tempat cukur, tempat kita bekerja, dan dia juga tidak masalah keperluan kita juga tidak terlalu dipikirkan. Jadi siapa yang gak enjoy ya teman-teman ya. Bosnya juga paham apabila kita ada perkuliahan, dia juga paham. Waktu itu belum online sama sekali, belum ada covid sama sekali, benar-benar keadaan normal. Jadi buat teman-teman yang ingin bekerja sambil berkuliah, saya sarankan dilihat-lihat dulu tempat bekerjanya dan disesuaikan jadwalnya. Jangan semata-mata ingin bekerja, nanti pasti teman-teman akan pasti akan memilih salah satunya, apa akan memilih bekerja atau memilih berkuliah. Tapi apabila teman-teman bisa baik dalam memanajemen waktu, teman-teman bisa amat sangat bisa untuk bekerja sambil berkuliah, untuk ada uang tambahan juga. Itu poin lebih sih buat teman-teman. Di sisi lain juga pengalaman juga pasti teman-teman dapatkan. Oke, terima kasih sudah menonton video saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf karena saya juga sekarang lagi tidak fit, jadi begini keadaan saya. Fisabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.